أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد اللهم أصلح بين قلوبنا بحق نبيك محمد نبي السلام Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Ini ketiga kalinya saya ke Sumeneb. Alhamdulillah. Termasuk sering lah itu. Segut. Dan alhamdulillah kesannya orang Sumeneb suka sholawat. Alhamdulillah. Beneran gak nih suka sholawat nih? Insyaallah. Suka sholawat apa suka dia. Suka ustadzah. Lanjutin. Siap sholawat. Maka nanti semoga kepolisian punya pasukan sholawat. Dimulai dari Sumeneb kayaknya nih. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua syukur, semua ibadah tidak diangkat kehadiran Allah kecuali dengan berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberkahan majelis At-Taufik ya. Karena isinya berkah. Walaupun udah mulai ngerok nih ya. Hasilnya mungkin mau jadi rocker tapi tobat ya. Yang saya hormati sahabat saya Bang Henry, biasanya kita ketemunya di Tuban terus. Kalau saya pulang ke rumah istri, biasanya ketemu Bang Henry ini. Cuma dulu saya nggak tahu namanya Henry, karena temannya manggilnya Santos. Saya mikir agama apa loh gitu dalam hati. Ternyata nama belakangnya Santoso. Kirain Bapak di surga. Dan juga pimpinan Taufik Gus Fauzan ya. Barakallahu fikum. Dan yang paling khusus semua yang hadir malam ini, semoga semuanya dipandang kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditatap oleh Sayyidina Muhammad khairul bariyah. Kalau di Madura khairul bariyah itu perempuan apa laki? Khairul laki, bariyah bini. Perempuan. Ada cowok namanya khairul bariyah nggak? Khairul badah. Khairul ada. Nggak ada ya? Khairul badah. Disunat 2 kali ya? Bariyah ada. Khairul bariyah itu siapa? Tahu. Datang ke. Siapa khairul bariyah? Ada khairul bariyah. Istriku gitu ya? Khairul sebaik-baik bariyah makhluk manusia. Jadi khairul bariyah itu artinya Nabiyina Muhammad. Gimana tadi syairnya? Khairul bariyah nazar. Tolong tataplah aku wahai manusia terbaik. Jadi kita sama Rasulullah itu bermanja-manja. Jangan tegang kalau dengan Rasulullah SAW ya. Jangan cuma kalau lagi ada hajat datang ke Nabi, sholawat. Jangan begitu. Sama Nabi itu bermanja-manja. Jangan cuma lagi ada hajat kebutuhan datang ke Nabi, itu namanya modus. Sholawat al-modusiyah. Ijazahnya hari ini banyak sholawat begitu. Lagi ada hajat, sholawat. Bang Henry nih, ada temen hanya nelfon kalau lagi ada hajat. Pas buka, dia lagi nih, pasti mau ngutang nih gitu ya. Tapi siapapun man laza bi Rasulillah, siapa yang meminta dengan hak, dengan tawassul kepada Sayyidina Muhammad, itu pasti mustajab. Amin. Maka kita itu kualitasnya apa yang kita minta, itulah kualitas kita. Para kiai, para ulama, umara, semua semoga Allah berkahi beliau-beliau ini. Amin. Tanpa menyebutkan satu persatu. Ini pertama kali atau keberapa kali? Sering. Polres buat majelis. Pertama kali.
Tuh, sering-sering nih Bang Henry nih. Kepemimpinan Bang? Henry. Ada keris-keris juga dulu ya? Ya, emang orangnya aneh sih dia. Kalau jadi kiai kan cocok, Kiai Henry kan gak cocok. Tapi kalau jadi kombes, brigjen cocok kan? Amin. Yang ngomong amin istrinya. Kiai Santos. Itu kopiah tinggi bener, setinggi Monas. Siap. Nyundul aras, amin. Alhamdulillah. Setinggi harapan orang tua, Beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah mulai buka kualitas kita, apa yang kita minta. Kualitas kita, jadi cek aja nih orang sholawat apa yang diminta. Kalau dia abnaud dunia, cinta dunia, maka yang diminta dunia. Kalau orang abnaul akhirah, yang dia minta akhirat. Kalau dia ahlullah, yang dia minta al-qurbu ilallah, kedekatan kepada Allah. Ada sebuah hadis yang sudah dihafal banyak kiai, tapi pasti yang hadir gak hafal semua. Yang hafal siapa? Para kiai. Hadis zuhud, bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ada yang hafal? Belum. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad, zuhudlah terhadap dunia, di dalam dunia. Jadi terjemahan kita ternyata kurang pas. Selama ini terjemahan kita dari dunia, padahal lafaznya fit. Izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam hidupmu di dunia. Berarti orang zuhud gak boleh ninggalin dunia. Apa arti zuhud? Hah? Apa arti zuhud? Miskin, kismin. Bukan, zuhud itu nggak begitu. Zuhud itu ikhraj hubbid dunya anil qalb. Mentalak 3 dunia. Kalau talak 3 masih bisa balik gak? Bisa. Tahlil dulu. Talak 3 terhadap dunia, tapi di qalbu. Maksudnya apa? Makan niatnya bukan mau kenyang. Orang makan niat mau kenyang itu nggak zuhud. Makan itu niatnya biar kuat ibadah. Udah begitu belum niat makan? Jangan-jangan makan niatnya biar kuat kawin ini. Ya. Amin. Sekarang orang buat podcast makanan penguat libido. Tapi nggak ada orang ngomong makanan menguatkan rohani, nggak ada orang ngomong begitu. Ayo, yang makan niatnya apa makan? Mau sehat? Ya. Coba mulai malam ini atau besok pagi makan itu niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Cobain, nanti hidupnya lebih nikmat. Orang kalau makan niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti dia kerja, termasuk ngantor politik, jadi wakil rakyat, jadi pemimpin, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi beneran gak tuh ntar? Calon-calon galau ini ya. Sudah muncul calon belum di Sumeneb? Udah ada baliho? Jangan-jangan Gus lagi balihonya. Ada ya? Sudah muncul? Oh belum, lagi hot emang di sono ya. Politik itu mirip-mirip kayak ibu-ibu, bisa berubah dalam 1 detik. Ya, dan sangat masuk ke
perasaan kita gitu. Makanya kalau orang berpolitik gampang sensitif, seperti ibu lagi dapat. Betul nggak? Betul. Enggak juga betul-betulin aja ya. Sepakat. Oh, itu kayak pengalaman tuh di belakang. Kalau ibadah nggak boleh ria, tapi kalau politik emang harus ria. Bahasa kerennya Pencitraan. pencitraan itu boleh. Kata Imam Al-Barkawi, ar-riya fi umrid dunya jaiz. Pencitraan bab dunia boleh, yang nggak boleh mencitrakan soleh untuk kepentingan dunia, itu nggak boleh. Saya perlu dapat sesuatu dalam duniawi, lalu kita gunakan simbol-simbol akhirat, itu yang nggak boleh. Biar kepilih jadi wakil rakyat, maksain haji, biar depannya ada haknya. Hak itu kan dua ya, Habib apa haji gitu ya. Bet. Hasib. Henry juga. Kirain Habib Henry. Marganya margarin. Famnya familiar. Biar. Oh, lagi rame sekarang bab nasab tuh ya. Jangan ikut-ikutan ya. Allah. Aswaja semenep, jangan ikut-ikutan kalau nggak ahli nasab. Kalau ahli nasab monggo. Kalau ahli nasib jangan. Ahli asap. Kenapa? Dalilnya jelas di Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Surat Al-Isra. Jangan kamu berpandangan, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak benar-benar mengilmuinya. Dalam kitab-kitab usul, al-ilmu al-idrak at-tam. Apa arti ilmu? Al-idrak at-tam, pengetahuan yang sempurna, lengkap, yang bersumber dari dalil al-munasib bil waqi', sesuai dengan realitanya. Itu sebabnya saya cuma sekali dua kali nanggapin tahun lalu, habis itu udah nggak mau nanggapin lagi. Saya cuma berdoa gini, Allahumma aslih bainana wa bainahum. Ya Allah, yang lagi bertengkar masalah nasab, tolong islah, perbaiki hati mereka. Semoga mereka didamaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke bab sholawat tadi. Kualitas sholawat itu bergantung kepada kualitas zuhud. Ini kalau sholawat, bolehkah sholawat niatnya untuk sembuh? Boleh? Boleh. Bener? Ya, boleh. Bener. Boleh. Innamal a'malu binniyat loh. Iya. Betul. Ini perlu saya luruskan ya. Niat itu di kolbu. Kolbu itu hanya untuk Allah. Apa kalimatnya? Imam Abu Ishaq dalam kitab Muhazzab mengatakan an-niyatu fil qalb. Niat itu di dalam hati. Hati itu Baitullah, rumahnya Allah, wilayahnya Allah. Bukan wilayah dunia, bukan wilayah akhirat. Maka orang yang berniat bukan untuk Allah pasti kecewa. Maka ada yang disebut niat maksud, ada yang disebut fawaid, manfaat, barokah. Barokah sholawat bisa menyehatkan badan, tapi niat sholawat bukan menyehatkan badan. Paham? Berkah sholawat bisa terpilih jadi wakil rakyat, tapi niat sholawat bukan pengen Jadi wakil rakyat. ya. Paham? Niat sholawat hanya mendekatkan diri kepada Allah, dapat syafaat bagi Rasulullah, tapi berkah sholawat bisa naik pangkat. Amin. Bisa bedain? Kalau jalan-jalan dari Sumeneb ke kepulauan, pulau terdekat sini apa namanya? Yang katanya oksigen yang bagus. Iya. Ah, itu tuh.
Kalau kita ke sana, niat kita ke pulau itu, terus kita ngeliat pulau yang lain, pulaunya bagus, pemandangannya bagus, itu namanya berkah, manfaat. Tujuannya jangan lupa, tujuannya ke pulau A. Orang banyak berhenti pada manfaat, dia meninggalkan maksud tujuan aslinya. Jadi bolehkah orang ingin mendapat keberkahan sembuh dengan salawat? Boleh. Tapi niat salawat bukan mau sembuh. Sudah bisa bedain? Alhamdulillah. Pengajiannya cukup kalau gitu. Mau tahu nggak? Yang paling ditakuti iblis. Mau? Serius nih? Nggak ada iblis kan di sini? Yang iblis angkat tangan. Halo, yang iblis angkat tangan. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Yang setan angkat tangan. Ada yang angkat tangan tuh. Itu jangan main-main jadi setan tuh. Yang manusia angkat tangan. Manusia. Oh, manusia beneran. Yang angkat tangan apa dong? Yang paling gak disuka oleh iblis itu cuma satu, sholawat menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaitan itu akan mengalihkan orang kalau sholawat supaya gak ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati ya. Kajian-kajian sholawat kita mesti sesuai dengan maksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin sembuh, nggak perlu pakai sholawat, panggil nama Nabi Muhammad, itu sahabat Nabi banyak kesembuh. Nggak perlu Allahumma sholli ala Muhammad, cukup panggil ya Sayyidana ya Muhammad, itu bisa sembuh. Kalau yakin, masalahnya situ yakin nggak? Karena kurang yakin, ulama kita Imam Syazili dapat ilham namanya sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani. Itu mengajarkan muridnya, pengikutnya sampai sekarang bahwa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan hati. Ada yang hatinya terluka nggak? Ada. Cowok terluka apa melukai? Terluka. Ini orang-orang terluka nih. Lo kata ada Beb. Yang melukai itu ya? Kita kasih hukuman. Suruh sholawat 1001 gitu. Di Quran ada yang disebut fi qulubihim maradun. Ada ayatnya? Hafal kan? Tuh hafal, yang nggak sholatnya hafal kok itu. Fi qulubihim maradun. Di dalam kolbu orang-orang munafik yang tidak zuhud, yang cinta dunia, marad, ada penyakit. Itu sembuhnya pakai apa? Itu harus disembuhin dulu baru disolawatin. Enggak cukup zikir, dia mesti berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu dulu. Nih perhatiin, ada orang pemarah tobat. Kalau bahasa lagi di sosial media, hijrah. Tahu hijrah nggak? Aki-aki hijrah, ukti. Nah, dia pemarah hijrah, tapi tidak dihijrahkan marahnya. Akhirnya hanya ganti pakaian. Yang tadinya celanaan jadi sarungan. Tahu nggak? Pak Kapolres kita sarungan masuk mall. Gimana Bu? Protes nggak Bu? Nggak protes katanya. Fi qulubihim,
Di kolbu mereka ada penyakit. Ternyata penyakit itu bukan hanya fisik. Saya mau tanya, ada yang kuliah kedokteran gak ini? Ada. Main dokter-dokteran pernah? Ya. Kalian lagi nih orangnya. Modus bener ya. Sholawat modus. Main dokter-dokteran modus. Zikir modus. Lama-lama jadi wedus. Ini wedus. Wedus bukan bahasa sini ya, bahasa Jawa ya. Iki wedus. Hah? Fulus? Emang ente otaknya fulus. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah ada belum kampus dokter kolbu? Udah ada belum? Belum. Nggak ada. Nggak ada. Makanya pesantren. Apa di Sumenep ada? Kalau ya saya mau masuk. Kalau jadi dokter kuliahnya 4 tahun, koasnya 2 tahun. Udah berapa tahun? 6 tahun. Spesialisnya berapa tahun? 2 tahun lagi. Udah berapa tahun? 8 tahun. 8. Jadi minimal jadi dokter spesialis 8 Bayarnya 500. 8 tahun ya. Itu dokter fisik. Baru satu ilmu yang betul-betul dikuasai, dokter jantung, baru dia pakar jantung doang. Kok tiba-tiba orang hari ini jadi pakar nasab gitu, pakar zikir, pakar sholawat, ke ngajinya kapan? Ya. Ngajinya dari lahir. Kalau yang saya tahu orang Madura belum lahir udah ngudut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang menyembuhkan kolbu, dokternya mesti dokter kolbu. Dokter kolbu, jika dokter fisik spesialis, satu spesial mesti belajar 8 tahun, bayangkan. Dia kalau ngambil spesialis 2 tahun lagi, 2 tahun begitu. Kenapa kemudian orang belajar agama nggak sembuh-sembuh kolbunya? Karena dia baru mengganti pakaiannya, belum mengobati kolbunya. Nih perhatikan, hijrah udah ganti pakaian. Tadi nggak punya jenggot, udah berjenggot. Ya, ini punya jenggot nggak? Nggak punya ya? Ada. Aduh, cowok nggak punya jenggot. Bada. Jangan-jangan. Jadi bawah. Jangan-jangan ini. Bada tapi pandat. Kalau ini anggota nggak bisa kecuali dia intel ya. Intel. Jadi banyak yang ganti penampilan tapi belum ganti kolbu. Ganti penampilan dulu waktu belum soleh ya, ziarah supaya rezekinya lancar gitu ya. Amin aja. Urusan rezeki amin. Doa. Emang ziarah melancarkan rezeki? Apa urusannya? Kerja. Kerja gitu bener tuh. Ente tuh bener. Kalau orang cuma hijrah kolbu, cuma hijrah pakaian, itu nanti kolbunya, emosinya masih sama. Bedanya, sekarang kalau marah pakai ayat, mana dalilnya? Gitu, begitu sekarang. Atau kalau lagi masalah pemilihan, ya, yang beda dengan saya, maka bukan murid saya, kata kiai. Ada yang begitu nggak? Waduh, gawat itu. Jadi murid 8 tahun, 6 tahun, pilkada sekali 5 tahun, batal jadi murid. Di zaman Nabi ada pemilihan nggak? Ada nggak? Ada pemilihan apa? Pemilihan kepala daerah ada nggak? Ayo mana dalilnya?
Lakum dinukum Ada waliya nggak? din. Ada. Nggak ada. Anak batu medali emas. Lu semua pemimpin, Nabi yang nunjuk, Nabi tunjuk, kamu ke sana. Ali pindah pergi ke Yaman, ya Muaz izhab ila Yaman. Naam. Begitu dulu, Mantap. nggak ada. Jadi demokrasi itu nggak pernah ada di zaman Nabi, sudah ada sebelumnya di zaman Yunani. Maka tata cara memilih pemimpin tidak diatur dalam Islam secara detail. Oleh karenanya boleh memilih secara demokrasi, boleh secara perwakilan, boleh juga sistem kerajaan, nggak ada masalah dalam Islam. Ya, semuanya boleh. Yang nggak boleh apa? Apa itu artinya? Curi. Waduh, otak itu pikirannya kemana-mana ya. Mencuri hati boleh nggak? Boleh. Potong tangan nonton. Mau dicuri hatinya nggak mbak? Mau nggak, Dek? Nggak mau. Jangan Ini ya, apa? Dek. Diakatin, dihalalin. Haram. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jadi yang disebut sholawat itu tibbil qulub, kalau dia mengenal siapa yang dia sholawati. Ingin menyembuhkan kolbu dengan sholawat nggak? Caranya apa? Mengenali kolbu yang disolawatin. Kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini coba perhatiin. Ini sesuai nggak sama orang Sumenep nih? Nabi lagi jalan sama Sayyidah Aisyah. Hadis Bukhari Muslim, hadis Sahih. Tiba-tiba Yahudi lewat. Apa kata Yahudi? Assalamualaikum. Celaka kau ya Muhammad. Nabi jawabnya gimana? Waalaikum. Kalau orang Sumenep digituin gimana? Ibokon. Caro. Ya. Aduh, ngeri kali tinggal di Sumenep ya. Tadi saya dikasih keris sama Pak Henry 2. Nah, itu. Siap-siap. Kungfu patai. Ya. Kalau orang Sumenep dibilangin gitu, celaka kau. Itu gimana? Langsung turun dari motor ya? Ya. Pantesan nggak bisa masuk surga ketemu Rasulullah. Tapi wajar, kenapa? Sayyidah Aisyah mendengar suaminya, kekasihnya, nabinya, sahabat ayahnya dihina. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alaikassam wal la'nah. Ditambahin satu. Yang sial celaka itu kamu dan yang terkutuk itu kamu. Ditambahin satu. Ditegur oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wahai istriku Humairah, bukankah aku sudah jawab? Menurut Sayyidah Aisyah, belum cukup wahai Rasulullah, engkau hanya menjawab wa alaik. Begitu suami kalau diremehin ibu-ibu marah duluan ya. Kalau perlu balasnya 7 kali lipat ya. Sayyidah Aisyah membalasnya ditambahin 1, 2 kali lipat. Itu Sayyidina Muhammad SAW marah. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, tidaklah ada satu yang keras kecuali penunduknya sesuatu yang lembut. Jangan ngeres loh. Yang lembut, yang halus itu dapat mengalahkan yang keras. Makhluk-makhluk halus ini itu penunduk ya, orang-orang keras ini. Yang keras apa mau? Tulang ya? Tulang lunak. Tobat mas, tobat. Tobat brutal. Coba perhatikan Sayyidina Muhammad SAW. Dihina balas gak? Ya. Kalau hadis cerita Nabi dihina orang Yahudi, ngasih makan orang muta, itu hadisnya nggak sahih, cuma sering diceritakan. Hadis yang sahih barusan kok jarang diceritakan.
Dicaci nggak, balas mencaci. Nah itu mau jadi wali Allah nggak? Pewarisnya Nabi Muhammad namanya ulama. Kata guru saya, laulal ulama, kalau bukan ulama itu yang wali, siapa lagi wali Allah? Jadi wali Allah itu bukan yang jalan di atas air, itu mah sampan aja ya. Bukan yang berenang mati-mati, itu ente jadi ikan aja, jangan jadi manusia. Mau terbang? Pesawat. Ya naik pesawat. Wali Allah itu bukan begitu. Wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pencirian wali itu kolbunya nggak galau. Ini musim politik udah galau, mau jadi wali kota, bupati, tapi kualitas kolbunya nggak kualitas wali. Galau tiap hari, takut kalah. Orang kalau takut kalah, dia akan menghalalkan segala cara. Ya. Ente kenapa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya dia lagi sakit hati sama calon mana itu. Ajar kali buta hati. Jadi jika ingin sholawat menyembuhkan kalbu dari penyakit-penyakit, fal ta'rif al musalla alaih, kenalilah siapa yang engkau sholawati. Ini mumpung sebentar lagi bulan Maulid, semoga majelis-majelis sibuk menceritakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri cinta seseorang sering disebut-sebut namanya, benar? Kalau lagi jatuh cinta sering nyebut nama nggak? Benar. Seandainya Nabi Muhammad itu boleh digambarkan, itu gambarnya paling sempurna. Masalahnya ulama kita melarang untuk menggambar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu kecil untuk digambarkan. Beliau sangat sempurna. Ini contoh gini. Ini Kiai Gus ini ganteng nggak? Ganteng. Yang bilang cowok, saya curiga. Dah. Neng, ini cakep nggak Kiai kita? Gua kayak gigir lagi nak. Ini alamat ini Kiai. Iya suami orang. Iya bukan suami jin. Nambah ndak apa-apa beb. Kalau yang depan ngomong ganteng saya curiga. Jujur beb. Itu kalau istrinya cemburu gimana cara cemburunya itu? Tapi secakap-cakapnya Gus ini, kalau ibu-ibu ini disuruh pegang pisau sama apel, pasti tangannya takut luka. Ya benar ya. Coba kalau dipajang di sini Sayyidina Yusuf alaihissalam. Pak Henry nggak dilihat ibu lagi. Perempuan tercantik yang paling mirip dengan Sayyidatuna Hawa zaman itu namanya Zulaikha. Zulaikha itu punya 5 nama dalam riwayat itu. Dia digosipkan oleh ibu-ibu sosialita. Apa kata ibu-ibu di Mesir? Masa istri menteri kecantol sama anak angkatnya sendiri? Yang paling kenceng nanggepin gosip siapa? Ibu-ibu. Maka kalau mas-mas ini suka nanggepin gosip, ente sunat 2 kali. Kalau digosipin orang santai aja, ya, nggak usah bales, ya, temuin aja sekalian. Akhirnya Zulaikha kumpulkan ibu-ibu sosialita yang cuantik itu. Halo guys. Dikasih pisau, dikasih apel, disuruhlah Yusuf, dipanggil Yusuf. Sayyidina Yusuf lewat. Itu semua mereka lupa napas. Apa kata mereka? Ini bukan manusia. Malaikat, emang pernah ngeliat malaikat kan juga enggak. Bayangkan, ibu-ibu yang cantik-cantik itu, mereka kemudian lupa sama suaminya, bahkan lupa sama dirinya waktu memandang Sayyidina Muhammad, Sayyidina Yusuf
alaihissalam. Coba kalau mandang Gus Fauzan, Ya Allah. digigit semut aja berasa ya. Alafu Gus. Kira-kira Sayyidina Yusuf itu apa yang ada pada wajahnya? Pernah dengar ibu-ibu ngomong ini nggak? Mbak-mbak sih sebelum nikah, Mas yang penting sama kamu, walaupun hidup susah gitu ya. Nah, itu dia kena Dan siapa? hafalan Yusufiah itu. Woi, cantiknya. Kenapa namanya pengasihan ya? Bukan ya. Apakah Sayyidina Yusuf baca sesuatu waktu lewat? Enggak. Memang wajah beliau itu sangat indah, tampan sekali. Jangankan perempuan, laki-laki pun susah napas melihat wajah beliau. Sayyidina Yusuf, ada namanya Yusuf nggak? Ya, coba lihat mukanya. Ente Yusuf. Aduh, malu-maluin Yusuf. Panggilannya Ucup ya. Saya sering bacakan hadis ini. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamalu Yusuf nisfu jamali. Tampannya Yusuf itu separuh tampan aku, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin kalau ibu-ibu ngeliat Nabi Muhammad. Aduh. Apa beda tampannya Sayyidina Yusuf dengan tampan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tampan Sayyidina Yusuf dizohirkan Allah pada wajah. Tampannya Sayyidina Muhammad dizohirkan Allah di kolbu orang yang beriman kepadanya. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun tidak sanggup menahan nangis kalau memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkhidmat kepada beliau, khadam Sayyidina Muhammad 10 tahun dan dia nggak sanggup memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kuat. Maka ketika Sayyidina Anas sudah mulai tua, Nabi Muhammad sudah wafat, datang muridnya Thabit Al-Bunani. Siapa nama muridnya? Kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, kawan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ya Anas, wahai Anas, mana mata yang dulu memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Anas, ini mataku. Mana matamu? Mata-mata. Kayaknya ini hobi cahro ini. Adem pakai sholawat ya, amin. Amin. Lalu Sayyidina Thabit Al-Bunani, apa kata beliau? Apa cukup? Apa tuh terjemahannya? Kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, wahai Sayyidina Anas, izinkan aku mencium mata yang memandang Sayyidina Muhammad SAW. Ada sebuah hadis, tuba liman ra'ani wa amana bi. Mendapatkan pohon tuba di surga orang yang memandangku dan beriman kepadaku. Lalu ada hadis kedua, man safahani dakhala jannah wa man safahani dakhala jannah. Orang yang bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku masuk surga. Maka Imam Thabit Al-Bunani dia ambil tangan gurunya Sayyidina Anas, dicium tangannya, dicium matanya. Kenapa? Dalilnya tadi, yang memegang mencium tangan, orang yang mencium tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Maka kalau ketemu kiai, kiainya sehat, tangannya dicium. Semoga kita ditarik masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudahan nih. Lanjut. Selawat, Beb. Salawat dulu kita. Ya. Habis itu berlanjut. Ya. Salawat dulu. Arif Nabi Salah. Lanjut selawat, Beb.
يا رب صل